Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Begitulah kata hati Jokowi yang diungkapkan dalam Dedication of Life Soekarno. Penuh kesahajaan, santun, dan rendah diri tercurah dari hati terdalam. Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961 sebagai putra pertama di antara 4 bersaudara anak pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi. Besar di bantaran kali sebagai keluarga penjual kayu, Joko tumbuh menjadi anak yang terbiasa hidup sulit. Saat berusia 12 tahun, Joko mulai diwarisi keahlian bertukang kayu dari sang ayah. Perlahan-lahan cita-citanya mulai terwujud untuk kelak berkarir di industri kayu. Setelah lulus SD, Joko melanjutkan pendidikannya ke SMP 1 Surakarta hingga SMA Negeri 6 Solo. Impian Joko untuk bergelut di dunia kayu akhirnya terwujud ketika melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fakultas Kehutanan. Saat kuliah inilah Joko mulai menjalin cinta dengan gadis cantik nan sederhana bernama Iriana. Joko tetap mendapat tempat istimewa di hati Iriana, walaupun saat itu sosoknya terlihat kurus, gondrong, dengan pakaian lusuh, tak terawat. Di mata Iriana, Joko adalah lelaki yang baik, pintar, dan perhatian. Buat apa cari suami cakep tapi bodoh, biar elek asal pintar. Prinsip itulah yang dipegang teguh Iriana hingga mau dinikahkan Joko pada tahun 1986 atau setahun setelah lulus kuliah. Lulus kuliah, Joko mulai bekerja di sebuah BUMN di Aceh. Hanya 1,5 tahun, Joko memutuskan keluar dan meniti bisnis di dunia kayu. Bisnisnya melesat dengan mendirikan usaha kayu bernama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Saat itulah nama Jokowi mulai berkibar baik di dalam maupun luar negeri. Kesuksesannya sebagai pengusaha kayu menjadi cikal bakal Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Jokowi didukung teman-temannya untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Dengan dukungan dari masyarakat, Jokowi akhirnya terpilih menjadi wali kota Solo selama 2 periode. Di bawah kepemimpinannya, Kota Solo mengalami banyak perubahan, mulai rebranding kota menjadi Spirit of Java, pelayanan asuransi kesehatan untuk warga miskin, memegang slogan berseri tanpa korupsi, memangkas APBD, hingga memindahkan pedagang kaki lima dari Taman Banjarsari ke Pasar Glitikan. Relokasi dilakukan tanpa konflik dengan mengedepankan pendekatan manusiawi, mulai dialog hingga makan siang bersama para pedagang. Sederet prestasi pun diraih Jokowi, dinobatkan sebagai pelopor inovasi, pelayanan prima dari Presiden, Innovative Government Award dari Kementerian Dalam Negeri, Bung Hatta Anti-Corruption Award, tanda kehormatan bintang jasa utama dari Presiden Republik Indonesia, hingga menjadi wali kota terbaik dunia. Prestasi Jokowi sebagai kepala daerah berlanjut saat memenangi pertarungan DKI 1 pada tahun 2012. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, gaya kepemimpinan Jokowi sederhana, santun, transparan, dan jauh dari kesan formal pejabat pada umumnya. Ia melebur dengan rakyat. Dengan aksi belusukannya, Jokowi kian populer di kalangan warga Jakarta. Program kerjanya pun beragam, mulai meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat, normalisasi waduk dan sungai, membangun kampung deret dan rumah susun, hingga melakukan penataan pedagang kaki lima. Karir politik Jokowi kian cemerlang saat dipercaya menjadi calon Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai dengan 2019.
Melalui mandat Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, pencalonan Jokowi dibacakan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati, keadilan, dan kejujuran dimanapun kalian berada. 1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Merah Putih menjadi saksi atas kesungguhan anak negeri ini untuk mengangkat harkat martabat Ibu Pertiwi tercinta. Dan ia pun telah memilih pendampingnya. Tadi malam telah kita putuskan wakil presiden atau calon wakil presiden yang akan mendampingi saya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Lahir dari kalangan pengusaha Bugis, dialah Yusuf Kala, menjadi anak kedua dari 17 bersaudara, pasangan Haji Kala dan Athira. Yusuf Kala lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942. Warga Makassar kerap memanggilnya dengan sebutan Daeng Ucu. Pengalamannya berbisnis membuat Yusuf Kala dipercaya menjabat Ketua Kadin Sulawesi Selatan pada tahun 1985. Saat terjadinya krisis moneter di tahun 1997 hingga 1998, Yusuf Kala juga dipercaya mengawal perusahaan untuk menghadapi krisis ekonomi yang melanda Asia. Karir politik Yusuf Kala semakin berkembang saat ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Di zaman Presiden Megawati, Yusuf Kala juga dipercaya menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Saat itu, Yusuf Kala mencanangkan program 1 juta rumah yang bertujuan menyediakan rumah murah bagi rakyat. Pendanaannya saat itu sengaja disubsidi oleh pemerintah. Karir politiknya memuncak saat terpilih sebagai wakil presiden untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama periode 2004 sampai 2009. Yusuf Kala terkenal dengan program rakyatnya, mulai program bantuan operasional sekolah, bantuan langsung tunai, pemberian cuti bersama, dan produksi panser dalam negeri. Ketua Palang Merah Indonesia ini dikenal tegas dalam mengambil keputusan dan memiliki pengalaman dengan mempersatukan bangsa Indonesia. Di antaranya saat berperan aktif menyelesaikan perdamaian di Aceh, Ambon hingga Poso. Bahkan, sang negosiator Indonesia ini juga terlibat aktif ketika mendamaikan konflik Angkor Wat antara Kamboja dengan Thailand. Kau berkati ya Tuhan. Dan terkhusus kepada calon presiden dan wakil presiden kami, Yusuf Joko Widodo dan Yusuf Kala. Betapa duet Jokowi dan Yusuf Kala ini adalah pasangan yang saling melengkapi, hidup dalam keselarasan, keseimbangan dan harmoni untuk satu tujuan bersama, memajukan bangsa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik lagi.